Adalah solusi utama. Bahaya laten seorang pejabat yang nyambil menjadi konten kreator. Kita tahu media sosial telah merubah cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita bersikap. Media sosial juga merubah cara kita berpolitik. Hoax begitu mudah cepat tersebar, opini begitu mudah beredar. Dan akhir-akhir ini ada satu fenomena yang menarik, yaitu gubernur, bupati, wali kota, atau yang kita sebut pejabat, sibuk menjadi konten kreator. Kalian kenal dengan Deddy Mulyadi? Kang Deddy, gubernur konten. Nah, mantap nih Kang Deddy nih. Deddy Mulyadi itu adalah seorang gubernur Jawa Barat yang terpilih tahun 2024. Deddy Mulyadi itu punya akun resmi media sosial seperti YouTube, Facebook, dan lain-lain. Di akun YouTube-nya, bahkan Deddy Mulyadi itu mengupload video minimal 2 video dalam satu hari. Produktif sekali jadi konten kreator Kang Deddy ini. Tapi bukan cuma Kang Deddy Mulyadi, ada sekian banyak wali kota, gubernur yang juga melakukan hal yang sama. Dan itu hak mereka masing-masing. Itu juga tidak bisa disalahkan karena itu hak pribadi. Tapi kita tidak akan membahas mereka secara pribadi. Yang akan kita bahas adalah fenomena pejabat publik menjadi konten kreator dalam sudut pandang yang berbeda. Sebenarnya apa sih tujuan para pejabat publik itu nyambil menjadi konten kreator? Tujuannya cuma satu. Mereka berharap mendapatkan publikasi yang maksimal, murah, bahkan bisa menguntungkan melalui monetisasi. Demi apa? Ya demi kesan atau demi citra. Kalau dipikir-pikir, kenapa mereka tidak memaksimalkan channel pemerintah mereka sendiri? Kan setiap pemerintah daerah sudah pasti punya bidang kehumasan. Sudah pasti ada channel-channel YouTube, ada channel-channel Facebook, dan lain-lain. Mengapa mereka malah menggunakan channel pribadi? Jawabannya sederhana. Mereka ingin membangun citra pribadi, bukan benar-benar membangun daerahnya. Banyak sekali pejabat yang sibuk ngonten dengan video-video estetik, teknik-teknik slow motion, tapi ternyata programnya jeblok. Mereka sibuk membangun sensasi, bukan fokus pada esensi pembangunan. Belum lagi kalau kita membahas monetisasi, itu ada konflik kepentingan. Coba kalian pikir, mereka menjabat sebagai gubernur, beraktivitas sebagai gubernur, difasilitasi oleh uang negara, pakai mobil dinas negara, minimal pakai supir yang dibiayai negara, pakai ajudan yang digaji oleh negara. Mereka buat video, tapi video itu diupload di channel pribadi yang sudah dimonetisasi. Ini sumpah, saya jujur mau nanya kepada para ahli hukum, bagaimana ceritanya atau bagaimana status hukumnya pendapatan yang dihasilkan oleh pejabat melalui akun-akun media sosial mereka yang sudah dimonetisasi, sedangkan mereka beraktivitas dalam membuat video itu menggunakan fasilitas negara. Hasil itu punya negara atau punya pribadi? Serius, ini pertanyaan. Tolong bantu dijawab di kolom komentar. Pejabat-pejabat ini ketika mengupload dan merekam konten mereka pasti melakukan kontrol yang ketat. Mereka pasti hanya mengupload video-video yang menampilkan sisi baik saja. Tidak akan pernah ada sisi-sisi buruk yang tampil di media sosial mereka. Dan masyarakat hanya diberikan ilusi, bukan kenyataan. Hal ini akan menyebabkan distorsi realitas. Ketika pejabat publik menjadi konten kreator, apa yang mereka publikasikan itu bukan dokumentasi yang jujur. Itu adalah alat propaganda dan alat untuk membangun citra. Masyarakat hanya melihat apa yang diizinkan untuk dilihat. Masyarakat tidak akan pernah melihat realitas yang utuh. Pejabat akan memilih momen di mana mereka terlihat berwibawa, bijaksana, hero. Itu yang akan mereka upload. Sementara hal-hal negatif lainnya pasti tidak akan kita lihat. Bagaimana program yang mangkrak, respon terhadap persoalan yang lambat, itu pasti tidak akan bisa kita lihat di media sosial para pejabat itu. Narasi sepihak itu menciptakan seolah-olah pejabat adalah pahlawan di semua cerita. Mereka pasti mengeset konten yang memperlihatkan bagaimana mereka menjadi orang yang sangat berjasa. Sementara pihak lain itu diabaikan. Yang lebih buruk bagi masyarakat kita ketika selalu disuguhi oleh tontonan-tontonan dari konten kreator yang sekaligus menjadi pejabat itu, masyarakat akan berpikir bahwa pejabat adalah solusi utama, bukan bagian dari sistem yang bisa kita kritik. Seolah-olah pejabat bisa menyelesaikan semuanya. Kalau kita bisa membayangkan seluruh pejabat mulai dari wali kota, bupati, gubernur serempak menjadi konten kreator seperti Kang Deddy Mulyadi yang sudah menjadi role model, kita bisa bayangkan setiap hari masyarakat disuguhkan dengan kejadian-kejadian hanya dari satu sudut pandang. Karena konten yang disediakan itu pasti super semua. Mereka pahlawan, padahal perubahan itu bukan dari pejabatnya.
Perubahan itu dimulai dari kesadaran masyarakatnya. Dan konten-konten yang disebarkan oleh pejabat itu membuat masyarakat kita berpikir mereka adalah satu-satunya orang yang mampu menyelesaikan masalah. Padahal yang harus kita tanamkan dalam diri masyarakat kita adalah kita bisa menyelesaikan masalah bersama, bukan pejabat sendiri. Nanti pada akhirnya kita sebagai masyarakat akan kehilangan kepekaan terhadap masalah real. Sebab video-video yang diedarkan oleh pejabat itu hanya menunjukkan situasi yang seolah-olah baik-baik saja. Tenang, semua akan baik-baik saja karena ada saya. Kan seperti itu. Kita nanti akan sulit membedakan mana kritik, mana pencitraan. Bahkan nanti yang paling berbahaya pada akhirnya, masyarakat akan menganggap kritik itu sebagai sesuatu yang tidak sopan. Masyarakat akan menganggap kritik itu adalah sesuatu yang tidak beradab. Padahal peradaban kita dalam membangun sistem demokrasi ini didasari pada kesadaran masyarakat untuk menyampaikan suaranya dan mengkritik kebijakan pemerintah. Karena itu bagian dari kontrol demokrasi. Jadi, terakhir, tolong tunjukkan saya, adakah para pejabat seperti wali kota, bupati, gubernur di negara-negara maju seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, Eropa, Amerika, Rusia, dan lain-lain, negara maju, Singapura misalnya, apakah para pejabat publiknya itu sibuk mengonten seperti kita? Tolong dibantu. Ada atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!